Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rizky Danisa. Saya Giska Hilmia Afra Iskandar. Kami dari SMA Irsyad Satya Islamic School akan mempresentasikan laporan ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Zat Luciferin pada kunang-kunang sebagai sarana penghematan listrik, bertema ilmu hayati. Latar belakang penelitian ini, penyebabnya adalah kekurangan dan pemborosan listrik di berbagai daerah di dunia. Kurang lebih 86,95% dari total produksi listrik Indonesia pada tahun 2020 berasal dari bahan bakar fosil. Mayoritas sumber energi listrik di KBPA berasal dari PLN, semua SDA yang menyediakan listrik dari energi tidak terbarukan. Ini banyak menguras biaya setiap harinya dengan data konsumsi energinya yang tinggi. Maka solusi untuk ini, penduduk Indonesia memulai untuk memanfaatkan energi terbarukan. Sumber energi ini dapat didapatkan dari makhluk hidup. Caranya adalah dengan membuat model tanaman yang dapat memancarkan cahayanya sendiri sebagai sumber energi ramah lingkungan di jalan protokol. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara membuat model tanaman bercahaya dari luciferin untuk mengganti sumber cahaya pada ruas jalan sebagai sarana penghematan listrik. Perumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara membuat model tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber cahaya pengganti pada ruas jalan, dan yang kedua adalah apa hambatan yang mungkin dihadapi apabila menggunakan tanaman bercahaya sebagai sarana penghematan listrik. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya penghematan listrik dan adanya solusi untuk masalah tersebut. Yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu mengimplementasikan tanaman bercahaya terbuat dari luciferin di pinggir jalan dan di lingkungan sehari-hari. Studi pustaka dalam luciferin. Bioluminesensi kunang-kunang melibatkan luciferin sebagai substrat, luciferase sebagai enzim, dan molekul oksigen sebagai bahan bakar. Untuk reaksi bioluminesensi pada kunang-kunang dapat ditulis dalam dua formula tersebut. Metodologi penelitian. Sampel yang digunakan adalah kunang-kunang dan pohon angsana. Variabel independen yaitu DNA pohon angsana. Sedangkan variabel dependen yaitu intensitas cahaya dan keefektifan bioluminesensi buatan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi riset yang berkaitan dengan topik. Hasil dan pembahasan. Dalam riset Trafton di MIT News tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa penyisipan gen luciferin dari kunang-kunang ke tanaman dilakukan dengan menggunakan nanopartikel silika, partikel polimer PLGA, dan kitosan untuk membawa komponen utama dan memasukkannya ke dalam mesofil daun melalui stomata dengan adanya tekanan tinggi di daun dalam larutan. Namun, tanaman-tanaman ini hanya bercahaya selama 45 menit hingga 3,5 jam, serta cahaya yang dihasilkan juga tidak begitu terang. Oleh karena itu, akan membutuhkan evolusi teknologi. Riset lain yang dilakukan oleh Kakar dan kawan-kawan 2020 libatkan memasukkan gen dari bioluminescent pada jamur ke tanaman tembakau. Ini menghasilkan energi yang cukup untuk memancarkan cahaya, namun bahan kimia yang dibutuhkan cenderung mahal dan tidak menembus secara merata sehingga membatasi aplikasi potensial para reporter dalam studi penelitian. Kesimpulannya adalah gen luciferin dapat dimasukkan ke dalam DNA pohon angsana melalui stomata setelah ditangguhkan ke dalam larutan karena adanya tekanan tinggi. Setelah partikel terbagi menjadi dua tugas, luciferin kemudian dilepaskan partikel PLGA secara bertahap yang kemudian melakukan reaksi kimia yang membuat luciferin bercahaya. Percobaan ini sudah berhasil dilakukan oleh beberapa peneliti dari komunitas atau negara ternama seperti MIT dan Rusia, sehingga berpotensi efektif untuk dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Sayangnya, tanaman-tanaman dengan ekstrak gen luciferin ini hanya bercahaya cukup dan bertahan sementara sehingga evolusi teknologi untuk mampu mengubah pohon besar menjadi sumber energi cahaya masih dibutuhkan. Cara lain adalah dengan menggunakan gen jamur bioluminescent yang memancarkan cahaya yang cukup, tetapi memakan biaya yang lebih tinggi dan bahan kimia yang digunakan tidak merata. Itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.